Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, sepuh, wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita, Ustaz Rahmatullah dan keluarga. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majlis yang mulia, yaitu majlisul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai pengajian, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila arwahi jami'il ulama'il 'amilin min al-fuqaha'i wal muhaddithin wa ila jami' masyayikhi wa masyayikhina, khususan li mu'allif hadzal kitab Syekh Nabawi Al-Bantani, anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini kafaratun lil kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik kepada kedua orang tua, baik itu dalam segi ucapan maupun perbuatan, menjaga hubungan baik dengan orang tua, baik itu lewat ucapan maupun lewat perbuatan. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya lewat ucapannya saja, tapi juga harus dibarengi lewat perbuatan.
Kalian meskipun ucapannya lembut, ucapannya halus, tapi kalau perbuatannya tidak mengenakan atau perbuatannya bisa menyakiti orang tua, maka termasuk bagian daripada akul walidain. Ya, apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ente misalnya ngomongnya bagus, ya. Ma, sudah makan belum? Ya. Bagus ya kira-kira ngomong kayak gitu. Bagus. Kita ngomong ke orang tua, Ma, Pa, udah makan belum? Orang tua jawab, belum. Ternyata ente bawa makanan, ya. Ini makanan gak disuguhkan ke orang tua. Meskipun ucapannya bagus, tapi karena perbuatannya nggak bagus, ya termasuk akul walidain. Ente makanan, kalian bawa makanan nih. Dua-duanya bawa makanan, satu martabak telur, satu martabak manis. Ya, ngomong ke orang tuanya, Ma, pengen martabak nggak? Pengen dong. Ternyata nggak dikasih, cuma dibawain doang nih. Ya, nggak dikasihkan ke orang tua. Ente makan di depan orang tua nggak dikasih. Ini ucapannya bagus, tapi perbuatannya nggak bagus. Itu juga bagian daripada akul walidain. Jadi dua-duanya harus terrealisasi. Ucapannya bagus, kita nawarin nih martabak, kita juga memberi martabak. Mah, pengen martabak nggak? Pengen, kasih nih. Alhamdulillah, ya saya baru dapat rezeki mah. Alhamdulillah tadi beli martabak. Satu martabak telur, satu martabak manis. Silakan mah dimakan. Ya, itu artinya bukan hanya sekedar ucapan, tapi perbuatannya juga baik ke orang tua. Jadi berbuat baik ke orang tua itu bukan hanya lewat ucapan saja, tapi juga harus dibarengi dengan perbuatan. Bukan hanya lewat perbuatannya saja, tapi juga harus dibarengi lewat ucapan. Meskipun sikap ente baik ke orang tua, perbuatannya baik ke orang tua, tapi ucapannya nggak baik, ya termasuk batal kita birrul walidain kita batal. Ya, perbuatan kita baik ke orang tua, tapi ucapannya nyakitin misalnya, batal birrul walidain kita. Jadi dua-duanya harus terrealisasi. Ucapannya bagus, perbuatannya juga bagus. Qaulan wa fi'lan, ucapan dan juga perbuatan yang baik untuk orang tua. Itu bisa melebur kabair, dosa-dosa besar. Berbakti kepada kedua orang tua bisa melebur dosa-dosa besar. Artinya apa Ustaz? Orang-orang yang hidupnya berbakti kepada kedua orang tua, meskipun dulunya ahli maksiat, maka insya Allah dengan izin Allah menjelang wafatnya Allah beri dia hidayah, Allah beri dia taufik, sehingga bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebaliknya, orang yang ibadahnya rajin, tahajud tiap hari 10 rakaat misalnya, sholat witir 11 rakaat, ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, tapi sama orang tua durhaka, maka itu bisa menjadi asbab su'ul khatimah. Sebanyak apapun kebaikan kalian, ya, sebanyak apapun ibadah kalian, ya, sebanyak apapun jumlah rakaat sholat kalian, ya, sebanyak apapun sedekah kalian, kalau kalian sampai nyakitin hati orang tuanya, maka jangan ngarep itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu bisa menjadi asbab su'ul khatimah. Mungkin kalian pernah dengarkan kisah Alqamah, kisah Abdullah bin Salam, ya kan? Abdullah bin Salam itu hampir mirip kisahnya dengan Alqamah. Alqamah itu kurang baik apa coba? Rajin sholat berjamaah, sodakohnya rajin. Abdullah bin Salam juga sholat jamaahnya selalu di belakang Nabi Muhammad SAW. Tapi gara-gara nyakitin orang tua, lisannya dipersulit oleh Allah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah inda sakratil maut, ketika sakratul maut. Dilalahnya itu Abdullah bin Salam pas mau mati itu seakan-akan mulutnya ini dikunci oleh Allah, sehingga berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu ternyata gara-garanya pernah nyakitin hati orang tuanya. Orang tua nggak rito, orang tua nggak rela
sampai akhirnya dia sakratul maut, dipersulit oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Artinya ibadah kamu yang banyak itu nggak ada nilainya kalau kalian masih durhaka sama orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai ibadah kalian sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah, nggak ada kualitasnya sama sekali, gara-gara nyakitin hati orang tua, gara-gara durhaka sama orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Jaga hubungan baik kita dengan orang tua kita. Meskipun orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah, tetap yang namanya birrul walidain itu sampai kapanpun nggak ada batasan. Ya, saya ulangi nih, birrul walidain itu nggak ada batasannya. Ya, birrul walidain itu tidak dibatasi dengan wafatnya orang tua kalian. Birrul walidain itu tanpa batas. Selama kalian masih hidup, meskipun orang tua kalian sudah dipanggil oleh Allah, meskipun orang tua kalian ada di alam kubur, tetap masih wajib hukumnya kita birrul walidain. Jadi gak ada batasannya ya. Jangan mentang-mentang orang tuanya udah dipanggil oleh Allah kemudian nggak mau birrul walidain. Ustaz, bagaimana cara birrul walidain dengan orang tua kita yang udah dipanggil oleh Allah? Pertama, mendoakan. Doain orang tua kita. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau paling enggak kalian pada sholat fardu istighfarnya istighfar khusus. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi usahakan pada sholat fardu maupun sholat sunnah nih, istighfarnya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Itu bukan hanya sekedar kita mendoakan ampunan untuk orang tua kita, tapi kita juga mendoakan ampunan untuk orang-orang Islam semuanya, dan mendoakan ampunan untuk guru-guru kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan siapapun yang istiqomah membaca istighfar tadi 5 kali, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk diangkat jadi wali. Ini bukan wali murid ya, bukan wali murid, bukan wali kelas, apalagi wali setan, bukan. Tapi diangkat sebagai waliullah, kekasihnya Allah. Ini kata para ulama, siapapun yang rutin membaca istighfar astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 5 kali, itu Allah akan mudahkan kalian diangkat jadi waliullah, kekasihnya Allah, bukan wali setan, bukan ya, tapi diangkat jadi waliullah. Ini kalau rutin setiap selesai sholat baca istighfar itu 5 kali, yang ternyata kandungan istighfar tadi itu kita minta ampun bukan hanya untuk orang tua, tapi juga kita minta ampun untuk guru-guru kita, untuk seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasakan. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, birrul walidaini yazidu fil umri. Berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menambahi umur, memperpanjang umur. Bisa menambah keberkahan umur. Kata Abu Hurairah, berbakti kepada kedua orang tua bisa memperpanjang umur, bisa memperberkah umur. Umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umurnya berkah, insya Allah Allah mudahkan kita untuk berbuat taat ya. Sehingga kita isi umur kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh.
Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Adapun seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Orang-orang yang panjang umurnya baik amalnya itu adalah mereka yang umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pengen umurnya berkah nggak? Ya. Kalau umurnya berkah pasti kalian akan menghabiskan umurnya untuk ibadah. Ya. Karena yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau umurnya berkah, berarti umurnya akan selalu kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Kalau rizkinya berkah, itu artinya rizkinya akan selalu kita gunakan untuk ibadah, untuk sesuatu yang bermanfaat. Umur kita berkah, keluarga kita berkah, itu artinya keluarga berkah itu keluarga yang seperti apa sih Ustaz? Keluarga yang selalu dituntun oleh Allah untuk banyak ibadah. Ya, anak-anaknya juga ibadahnya rajin, ya kan? Di dalamnya hidupnya tenang, ya, nggak banyak utang, ya kan? Kalaupun pernah utang-utangnya cepat lunas, urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah, nggak banyak problem, nggak banyak masalah. Kalaupun punya masalah, segera Allah kirimkan jalan keluar, karena yang namanya orang hidup itu pasti diuji oleh Allah. Kalau kita hidup ya pasti diuji oleh Allah. Nggak ada orang yang hidup tanpa ujian. Ya, semua orang hidup ada ujiannya masing-masing. Ya, dan ujian orang itu berbeda-beda sesuai dengan kapasitas daripada orang tersebut, sesuai dengan tingkatan orang itu tersebut. Ya, semakin tinggi tingkatan seseorang, maka semakin banyak pula ujiannya. Ya, masing-masing punya ujian. Ya. Orang kaya diuji dengan macam-macam, ya. Diuji dengan utang yang banyak, ya kan? Diuji dengan keluarga. Orang miskin pun ada ujiannya. Ya, kadang-kadang kita hidup itu bahasanya, kalau kata bahasa Jawa itu sawang sinawang. Ya. Sawang sinawang itu maksudnya gini, kita lihat orang senang, padahal dia juga punya masalah, ya kan? Pernah nggak kita sawang sinawang? Ya. Maksudnya, wah kayaknya orang ini senang, ternyata yang kita anggap senang hidupnya banyak masalah juga. Itu yang kita anggap senang, anggap kita senang. Wah kayaknya orang ini senang mulu nih, ya kan? Padahal kita juga banyak masalah. Hidup itu kayak gitu. Kadang-kadang kita lihat teman kita senang, ternyata senang teman kita lagi banyak masalah. Kadang-kadang teman kita lihat kita senang, padahal kita sendiri lagi banyak masalah. Udah hadapin semuanya dengan legowo, bahasanya hadapi semuanya dengan ridho, rela. Ya, kalau pengen selesai masalahnya ya banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, innal jannata yujadu rihuha min masirati khamsimi'atin amin wala yajidu rihuha aqon wala qati'a rahimin. Kata Nabi dalam kitab Ihya Ulumuddin, surga itu bisa kita cium baunya dari jarak 500 tahun. Bau surga, baunya surga itu bisa kita cium dari jarak perjalanan 500 tahun. Wanginya, ya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada orang yang tidak bisa mendapatkan bau harumnya surga. Perhatikan, orang nanti mau masuk surga, orang mau masuk surga nih, bisa mencium baunya surga dari jarak perjalanan 500 tahun. Dari jarak perjalanan, kira-kira perjalanan 500 tahun itu berapa kilometer? Wallahu alam, ya.
perjalanan 500 tahun itu wallahu alam berapa ribu kilometer, yang jelas ada jutaan kilometer. Orang kalau ditakdirkan oleh Allah masuk surga, itu sebelum masuk surga nih, sebelum masuk surga, dari jarak perjalanan 500 tahun itu sudah mencium baunya surga. Kecuali ada 2 orang yang tidak akan mencium baunya surga dari jarak 500 tahun. Siapa? Pertama, akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang. Yang kedua, qati'u rahimin, orang yang memutus silaturahim. Hati-hati. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan orang yang memutus silaturahim tidak akan pernah mencium baunya surga dari jarak perjalanan 500 tahun. Nauzubillahi min. Ustaz, gimana caranya? Kalau saya dulu pernah durhaka sama orang tua, bagaimana cara minta maafnya, Ustaz? Pertama, bacalah istighfar untuk orang tua kita. Yang kedua, niatkan sedekah pahalanya untuk orang tua. Ya. Yang ketiga, silaturahimlah ke teman-teman dekat orang tua kita. Bagaimana cara agar supaya orang tua ridho dengan kita? Ya. Setelah orang tua kita dipanggil oleh Allah, pertama apa tadi? Niatkan sedekah pahalanya untuk orang tua. Jadi kalau ente sedekah nih, sedekah jariah, mau sedekah apalah, ngasih sesuatu ke pengemis, niatkan pahalanya untuk orang tua. Ya Allah, saya niatkan ya, sedekah hamba pahalanya untuk orang tua. Kasih sedekah ke pengemis. Ya, siapapun yang sedekah diniatkan pahalanya untuk kedua orang tuanya, maka dia mendapat pahala sedekah. Yang kedua, dapat pahala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian banyakin istighfar untuk orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, datangilah orang-orang yang dulu dekat dengan orang tua kita. Orang tua kita itu dulu dekatnya sama siapa, ya? Yang namanya orang tua pasti punya teman dekat. Jadi teman-teman dekat orang tua kita datangin, kita silaturahim, datang ke rumah mereka, ya. Mendatangi teman-teman dekat orang tua kita itu sama dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kata Imam An-Numairi ada tambahan satu lagi nih, ya, agar supaya Allah ridho, agar supaya orang tua ridho dengan kita, ya, meskipun orang tua kita udah dipanggil oleh Allah, banyakin baca sholawat. Ya. Ustaz, apa hubungannya sholawat dengan birrul walidain? Ternyata sholawat Nabi itu punya hubungan, punya ta'alluq yang kuat dengan birrul walidain, punya manfaat yang luar biasa untuk birrul walidain. Membaca sholawat itu pahalanya sama dengan birrul walidain. Loh, kenapa Ustaz? Pertama, ya, orang membaca sholawat itu nanti sholawat kita akan diantarkan oleh malaikat, ya. Malaikatnya itu namanya mantorus. Mantorus itu adalah malaikat yang tugasnya nyampain sholawat kita ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti setelah sholawat kita disampaikan ke Nabi SAW oleh malaikat mantorus tadi, Nabi ngomong ke malaikat, malaikat, siapa tadi yang sholawat? Ya, yang sholawat fulan, kata malaikat. Kata Nabi, orang tuanya fulan siapa? Ya, fulan. Akhirnya orang tuanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang tuanya juga mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya orang yang baca sholawat sama dengan birrul walidain. Kenapa? Orang yang membaca sholawat, nama orang tuanya itu nanti ikut disebut oleh Nabi Muhammad SAW.
dan didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Imam An-Numairi, membaca sholawat sama dengan apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyakin sholawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Jangan sungkan-sungkan untuk baca sholawat. Teruslah baca sholawat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, man rafa'a yadahu liyadriba ahada walidayhi hullat yaduhu yaumal qiyamati ila unukihi maslulatan. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengangkat tangannya liyadriba ahada walidayhi, untuk memukul salah satu dari kedua orang tuanya. Siapa yang mengangkat tangannya untuk menampar salah satu dari kedua orang tuanya, maka hullat yaduhu yaumal qiyamah ila unuki, tangannya itu akan dibelenggu besok di hari kiamat. Diikat tangannya dengan bagian lehernya, sehingga seakan-akan lehernya ini kecekik. Tangannya diikat ke bagian leher sehingga orang ini nggak bisa berbuat apa-apa besok di hari kiamat. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in dorobahuma qala tuqta'u yaduhu qabla ay yujawwiza ala sirati wa tadribuhul malaikatu. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, jika orang itu memukul keduanya, gimana ya Rasul? Ya, tadi katanya memukul salah satu dari kedua orang tua kita, tangannya itu dibelenggu ke bagian leher. Ya, kalau mukul keduanya gimana ya Rasul? Kata para sahabat. Maka kata Nabi, tangannya diputus sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan saat lewat jembatan Shiratal Mustaqim itu digebuk sama para malaikat. Ini lewat Shiratal Mustaqim, jangankan tangannya terputus, tangan masih lengkap saja belum tentu bisa lewat. Ya, lewat Shiratal Mustaqim, jangankan digebuk malaikat, enggak digebuk malaikat aja belum tentu bisa lewat. Ini udah tangannya dipotong, ya, kemudian lewat digebukin malaikat, ya alamat masuk neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang sampai nampar kedua orang tuanya. Wah, zaman sekarang udah lebih dari itu, ya kan? Bahkan ada yang sampai nonjokin orang tuanya, ada yang sampai mencidrai orang tuanya, bahkan ada yang sampai, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, membunuh orang tuanya sendiri. Wah, itu nanti yang jelas azabnya luar biasa. Naudzubillah min. Jangankan membunuh, ya, nampar aja kan azabnya dahsyat. Jangankan nampar, nyubit orang tua saja azabnya dahsyat. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu dibantu oleh Allah untuk selalu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah, ya, tentang birrul walidain. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang mati dan kedua orang tuanya itu nggak ridho. Siapapun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun dari laki-laki maupun perempuan, ya, yang mati orang tuanya nggak ridho. Ini bukan laki-laki perempuan. Siapapun dari seorang laki-laki yang sudah nikah, mati orang tuanya nggak ridho, kecuali Allah akan menyulitkan, ya, orang tersebut untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah akan mengeluarkan ruhnya tanpa bersyahadat. Tidaklah seseorang yang
mati orang tuanya nggak ridho, kecuali Allah akan mengeluarkan ruhnya tanpa bersyahadat. Naudzubillah min. Maka minta ridholah ke orang tua kita, mudah-mudahan orang tua ridho dengan kita. Kalau kita punya salah, buru-buru minta maaf. Mudah-mudahan orang tua kita memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Ya, silakan. Bapak, itu sih Bang Naik kan? Bang dulu. Jadi kalau tadi kalau orang tua sama nyubit, kalau misalnya lagi bercanda terus itu sama nyubit gitu sama bercanda, jadi gimana? Ya, jadi gini, usahakan bercanda dengan orang tua juga jangan sampai nyubit-nyubit. Jangan sampai nyubit, meskipun itu bercanda. Apalagi sampai nampar-nampar orang tua, bercanda. Jangan. Ya sebisa mungkin bercanda kita dengan orang tua, jangan sampai nyubit-nyubit, jangan sampai nampar-nampar orang tua kita. Ada lagi silakan. Ya. Bagaimana cara mengatasinya jika orang tua yang selalu mendidikkan anaknya dari kecil kepada orang lain atau pengasuh dikarenakan orang tua tersebut sibuk dengan pekerjaannya ataupun karirnya. Kemudian jika anak tersebut telah beranjak dewasa, dia tidak memiliki akhlak karena tidak dididik dari kecil hingga dewasa. Dan apakah itu kesalahan orang tua dalam mendidik anak? Baik. Jadi gini, ya. Di zaman sahabat Umar, ya, radhiyallahu taala anhu, itu ada orang, ya, seorang anak itu nanya ke sahabat Umar, katanya gini, ya sahabat Umar, adakah orang tua yang dosa ke anaknya? Kata sahabat Umar, ada. Di antaranya orang tua yang membiarkan anaknya tidak dididik ilmu agama dan juga akhlak. Jadi kalau misalnya ada dari keluarga, misalnya dari keluarga besar yang nitipin anaknya ke pengasuh misalnya, tiap hari nggak pernah komunikasi, maka jangan salahkan anak kalau memang anak itu nggak ada akhlak ke orang tuanya. Kalaupun ternyata orang tua mau nitipin anak ke pengasuh, carilah pengasuh-pengasuh yang baik sehingga mereka bisa mendidik akhlak yang baik untuk anaknya dan mereka nanti masih mau berakhlak baik ke orang tuanya. Jadi nggak ada larangan sih untuk bahasanya memakai pengasuh, nggak masalah. Yang penting pilihlah pengasuh-pengasuh yang baik agar supaya pengasuh itu bisa mendidik adab untuk orang tuanya, ya. Jangan pilih pengasuh-pengasuh yang sembarangan, ya. Lebih baik kita gaji mahal asalkan pengasuh itu baik dan bisa mendidik akhlak daripada anak-anaknya. Ada lagi silakan. Kalau di Atakoin Sugro, boleh di Atakoin Atako Sugro itu udah Atako Sugro. Karena semuanya udah selesai nih. Oh boleh. Boleh di Atakoin. Boleh. Jadi kita udah Atako Sugro, ditambah lagi Atako Kubro boleh. Ibaratnya udah ngirim nasi kebuli, kirim lagi tumpeng. Ya, boleh nggak masalah. Bagus, malah itu bagus dong Ustaz. Ya, malah itu bagus. Karena kita artinya ngirimin yang super bahasa. Kita ngirim yang super, lebih dari itu. Ya. Jadi boleh silakan. Meskipun sudah ngirim Atako Sugro, tambah lagi Atako Kubro boleh. Boleh kalau kita mampu, ya. Boleh. Ada lagi silakan.
ada yang belum ya susah. At-Taqwa Kubro itu baca surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas kalau nggak salah 120.000 ya. 12.000 kalau nggak salah 12.000 apa 70.000? 120.000. Surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 120.000 kali At-Taqwa Kubro. Itu untuk fidaan minan nar, untuk menebus dari neraka, untuk tebusan kita dari neraka supaya ditebus. Tata caranya Pak Ustaz. Tata caranya kita hadarah dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa walidayhi syauhida ila umul Fatihah. Kemudian nawaitu ya qiraatul ikhlas ya. Saya niat membaca surat Al-Ikhlas 12.000 kali ya. Kalau mau di bahasa Arabin nggak masalah. Saya nawaitu qiraatul ikhlas ya. 12.000 berarti asani asyara alfan ya. Asani asyara alfan 12.000. Terus kemudian nawaitu qiraatul ikhlas asani asyara alfan li ataqil kubro ya. Atau ataqal kubro li fulan bin fulan. Atau kalau kata bahasa Arab asal bahasa Indonesianya, saya niat baca Al-Ikhlas 12.000 kali ya, untuk ataqal kubronya fulan bin fulan karena Allah. Baca Al-Ikhlas. Nanti selesai baca Al-Ikhlas, ya Allah, saya hadiahkan pahala surat Al-Ikhlas ini untuk fulan bin fulan. Ada lagi silakan. Tapi kalau misalkan yang sugronya itu gimana? Sugronya enggak masalah. Sama aja. Baca aja. Oh, bacanya la ilaha illallah. Kalau sugro itu la ilaha illallah 70.000 kali. Atau sugro itu la ilaha illallah kalau nggak salah 70.000 kali ya. Ya, ini kalau nggak salah, nanti saya cek lagi. Kalau nggak salah 70.000 kali kalimat la ilaha illallah. Baik, dicicil boleh, nggak apa-apa dicicil. Enggak kelas. Dan itu banyak ya. At-Taqwa itu nggak cukup 1 bulan, kecuali kalau memang mau duduk lama ya kan. Kalau ente kan nggak mungkin duduk lama, karena sibuk main HP dan sebagainya. Kemudian aktivitas atau misalnya kerja, itu kan berarti kayaknya nggak mungkin satu duduk itu sampai ribuan. Ya, maka dicicil lah. Ya kalau misalnya sanggup, Ustaz saya sanggup 1 harinya misalnya 10.000, ya silakan. Satu harinya 10.000 silakan. Jadi At-Taqwa Sughra itu 70.000 benar, 70.000 kali. At-Taqwa Sughra la ilaha illallah 70.000 atau 71.000 kali. Dibaca la ilaha illallah, niatnya juga sama. Saya niat baca la ilaha illallah 70.000 kali At-Taqwa Sughra untuk fulan bin fulan. Kalau dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi? Cukup? Udah badan manfaat, amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Oh ini At-Taqwa Kubro 100.000 kali Al-Ikhlasnya ya. At-Taqwa Kubro 100.000 kali Al-Ikhlas. Ya, 100.000 surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.